Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang. Ya, Pak. Bro. Ini rindik. Sudah. Ini mobilnya nih. Pak Nopal. Saya jadi presiden. Sorry. Cepat ya. Jangan dia lagi. Halo. Coba Pak Haji biar halo. Dia. Halo. Pak. Coba dia. Saya harus buat. Kakak. Bentar ya. Ada berapa? Ayo, Nek. Ini dulu dari sini. Iya. Ya. Bukan. Ais. Saya dulu di situ. Itu mau tahu Pak Suami. Bentar. Salad, Pak. Iya, salad. Iya, salad. Ini ada nasi gurih, nasi lemak, nasi kucing kata orang Medan. Ini perlu dicoba sih, Pak. Cuma yang banci apa ya? Buah boleh. Buah. Iya bisa. Mari Bapak. Iya, Pak. Salad, Pak. Salad buahnya. Silakan. Pak. Apa kabar? Sehat. Tadi malam kita bertukar foto. Iya, biasa. Gubernur wakil bupati. Nasdem juga sekarang. Jadi one team Nasdem.
Minum bisa. Ini semua nih. Empat ya? Repot daripada tidak. Oh iya. Wah, mau berdetak sini. Hari ini DPW Partai Nasdem menorehkan satu catatan sejarah karena di kantor inilah hari ini berkumpul 400 tokoh-tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku, dari berbagai etnis, dari berbagai agama, dari berbagai golongan, dan dari berbagai kelompok. Hari ini kita disatukan di kantor DPW Partai Nasdem. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, malam ini kurang bermakna atau sama sekali berkurang maknanya kalau hari ini kita membicarakan persoalan calon presiden, tapi maknanya akan lebih tinggi dan lebih mulia apabila hari ini kita membicarakan tentang meneguhkan kebangsaan. Untuk itulah kami mendapat kehormatan kehadiran seorang tokoh nasional, seorang negarawan, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita juga banyak, kalau mau disebut satu persatu nanti habis waktunya Pak, karena yang penting hari ini yang mau kita dengar itu arahan dari Pak Anies, bukan yang lain Pak. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa masker Pak. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Nasdem, khususnya Pak Ali dan Pak Iskandar atas undangannya bisa berdiri di sini, walaupun agak kaget dan agak kaku kali Pak. Jadi ingin saya sharing, selain terima kasihnya ke Nasdem, juga saya yakin kepada Nasdem, tokoh yang Nasdem pilih baik sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati wali kota, 99% itu gol Pak. Jadi itulah hebatnya. Nah, ini bukti Pak Anies. Ya, semoga sekali ini juga sama Pak. Ya. Jadi kedua, kepada Pak Anies Rashid Baswedan, kami dari Perhimpunan Inti khususnya mengucapkan terima kasih kepada beliau saat menjadi gubernur Pak, karena kolaborasi dengan beliau itu banyak, khususnya di saat merayakan Cap Gomeh di Jakarta, dan yang paling terkesan itu pembangunan gapura Pak di Gelodok, Chinatown. Nah, itu buktinya Pak. Buktinya Pak Anies itu seperti kata Pak Iskandar tadi, memang rasa nasionalis, rasa plural, rasa kebersamaan, itulah yang selama beliau pegang teguh. Saya yakin tidak hanya waktu gubernur, nanti pun waktu presiden, saya yakin akan ditambah. Dan memang berbuat baik itu sulit Pak. Sebaik apapun kita buat, pasti ada suara sumbangnya Pak. Jadi tidak perlu khawatir Pak Rashid. Walaupun ada yang bilang setelah
peresmian di Gapura Jakarta, kita banyak terima SMS mengatakan ini, mengatakan itu, mengatakan sandiwara. Saya kira sandiwara pun kita akan menilai, Pak, sandiwara yang baik atau sandiwara jelek, Pak. Yang kedua, yang penting sandiwara itu membawa happy ending. Happy ending untuk Pak Anies, happy ending untuk suku Tionghoa, happy ending untuk semua masyarakat. Itu aja, Pak. Terima kasih. Masyarakat semuanya. Kalaulah bukan karena cinta, kita tak mungkin bisa menulis sebaik puisi. Kalaulah tidak karena cinta dengan Pak Anies Baswedan, takkan yakinlah kita datang ke sini. Artinya kita yang datang ke sini semuanya karena cinta dengan Pak Anies Baswedan, betul tidak? Kalau tidak, tak akan mungkin penuh di ruangan, bahkan sampai di lantai 1 pun dipasang CCTV untuk acara kita ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami banggakan, yang kami hormati, hari ini saya sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara sebagai tokoh masyarakat Sumatera Utara, bukan sebagai one team tentunya. Nah, oleh karena itu tentunya hari ini saya menyampaikan bagaimana Pak Anies Baswedan ini ketika kami dulu sama-sama pernah menjadi gubernur dari mulai tahun 2018, Pak Anies gubernur tahun 2017, beliau begitu bersahaja. Kita bisa melihat dari wajahnya Pak Anies, beliau selalu tersenyum. Inilah ciri-ciri calon pemimpin. Tak pernah kita bisa melihat Pak Anies itu lagi marah. Walaupun kita ketahui yang namanya pejabat publik, sebagaimana tadi yang disampaikan, pasti banyaklah orang yang tidak senang terhadap kita. Yang baik pun kita buat pasti ada yang tidak senang, apalagi yang tidak baik. Tapi semuanya dihadapi oleh Pak Anies dengan wajah yang senyum, tidak pernah menunjukkan wajah kemarahan. Inilah yang membuat hati kita semuanya untuk tetap mencintai dan menyayangi Pak Anies, dan mudah-mudahan kita doakan semoga harapan kita semua yang hadir di sini, cita-cita kita semuanya dan khususnya kepada Pak Anies Rashid Baswedan bisa memimpin republik yang kita cintai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya kita akan mendengar banyak hal tentang Pak Anies, tentunya dari Pak Anies sendiri. Banyak hal sekali yang tentunya bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, khususnya bagaimana merawat kebangsaan. Sumatera Utara yang tidak terlalu besar saja, terdiri dari multi etnik, berbagai agama, suku, yang alhamdulillah hari ini tokoh-tokohnya hadir di sini. Tentunya ini adalah miniatur daripada Indonesia, dan kita berharap Sumatera Utara tentunya bisa menjadi contoh terdepan daripada kebangsaan kita. Kita juga tentunya berharap Pak Anies akan bisa memberikan masukan bagaimana merawat kebangsaan, apalagi Jakarta sebagai ibu kota negara kita. Tentu tantangannya juga sangatlah besar, tetapi mampu diselesaikan dalam 5 tahun dengan sempurna. Mudah-mudahan Pak Anies ke depan akan terus mendapatkan rahmat dan hidayah dan lindungi Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin yang lebih besar lagi. Saya tidak berpanjang lebar karena kita semuanya hadir di sini adalah menantikan apa yang akan disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, khususnya tentang merawat kebangsaan, yang mana tadi telah disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat bahwa hal ini menjadi sangat penting untuk kita ke depan bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan para tokoh agama, lintas agama, para tokoh masyarakat, lintas etnis, suku, bangsa, bahasa, yang saya hormati seluruh keluarga besar Nasdem Sumatera Utara, dan semua yang memilih untuk bersama-sama hadir di ruang yang penuh kemuliaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Sekaligus saya ingin menyapa dengan salam masyarakat Sumatera Utara. Saya sempat bikin daftarnya tadi. Pak Tengku Eri mau mulai ya? Horas. Maju-maju. Jua-jua. Ahoy. Bulan pun. Ni hao ma. Lengkap sudah ya? Ada yang belum nggak? Ya. Yahoo. Oke, tepuk tangan buat yang saya hormati Pak Tengku Eri, kemudian Pak Ahmad Ali, Pak Iskandar, juga Pak Dr. Ibrahim, dan semua saja yang semua maaf tidak mungkin disebut nama sampai saat ini. Saya merasa mendapatkan kehormatan sekali untuk malam hari ini bisa bertemu dengan Ibu, dengan Bapak, para tokoh di Sumatera Utara. Semenjak Nasdem memberikan amanat bagi kami untuk menjadi seorang calon presiden, dan tadi saya terus terang terharu, saya tidak pernah membayangkan Pak Iskandar, luar biasa sambutan dari masyarakat yang tadi disampaikan sama-sama. Dan tadi kita mendengarkan sambutan dari Pak Iskandar. Saya menyimak sambutan tadi. Itu saya bisa bilang one of the best speech yang pernah diberikan. Beliau tidak buat catatan, itu keluar semua dari dalam pikirannya, dalam hatinya. Dan itulah yang disebut sebagai berpolitik dengan gagasan. Melakukan kegiatan politik yang di dalamnya dibekali dengan ide, gagasan, sehingga berpolitik dengan haluan, berpolitik dengan ada pegangan, sumbernya di mana? Nilai, moral, intelektual, wawasan, dan itu proses terjadinya akumulatif. Itu seperti itu tidak bisa Pak dipelajari satu malam besoknya pidato. Tidak bisa. Itu hasil perjalanan bertahun-tahun sehingga muncul menjadi saripati pikiran yang ketika diberi makna keluar. Itulah sebabnya mengapa rekam jejak itu penting. Karena rekam jejak itu mencerminkan kumulasi. Kumulasi apa? Pemikiran, kumulasi interaksi, kumulasi pengalaman, yang itu semua menyatu. Begitu ditemukan dengan kenyataan-kenyataan, maka itulah yang akan muncul. Nah, ini juga sekalian yang saya ingin barangkali pada malam hari ini berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya merasa dapat kehormatan karena tema yang diangkat di sini adalah bicara tentang temu ramah kebangsaan. Bangsa Indonesia ini unik sekalian. Barangkali dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Dan ini yang selalu saya coba renungkan, apa yang luar biasa bangsa kita. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang dibangun sebagai gagasan, sebagai sebuah imajinasi. Kita membangun Indonesia yang unsurnya banyak sekali. Bapak Ibu sekalian, kita baru seminggu yang lalu memperingati Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda itu menyatakan satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ketika itu dideklarasikan menjadi Indonesia, itu dimulai prosesnya, dan bahasa menjadi kata kunci. Bayangkan kalau kita tidak menyepakati satu bahasa, Bapak Ibu,
Hari ini kita berkumpul di DPR, di MPR, di sidang-sidang pemerintahan. Di belakang ruang kita berkumpul, di situ banyak penerjemah yang menerjemahkan kepada berbagai bahasa. Ya, kita hari ini merasa bahasa Indonesia itu suatu wajar. Bayangkan tahun 30-an, tahun 30-an di Jakarta itu, di Pasar Senen, ada banyak sekali kursus. Kursus apa? Kursus bahasa Indonesia. Orang dari mana-mana datang ke Jakarta untuk menjadi Indonesia, belajar bahasa Indonesia, yang menjadi Indonesia ketika berbicara bercakap dalam bahasa Indonesia. Kalau di Medan nggak ada Melayu, dan di sini semua orang bisa bahasa Melayu. Tapi bayangkan dari daerah-daerah lain banyak yang tidak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Menjadi Indonesia itu dilakukan secara sengaja. Dan yang menarik sekalian, bahwa bersatu itu dibayangkan sebagai sebuah ikhtiar untuk meraih yang disebut dengan keadilan yang hakiki. Keadilan yang hakiki itu yang ingin didapat, dan merdeka adalah bagian dari untuk meraih keadilan yang hakiki. Jadi bersatu untuk meraih keadilan yang hakiki. Apa pesannya? Ketika seluruh unsur ini bersatu, pesannya sekalian, latar belakang berbeda-beda tidak mungkin bisa disatukan, tetapi tujuan itulah yang mempersatukan, dan itulah keunikannya bangsa Indonesia. Kita dipersatukan oleh tujuan yang sama. Kita memilih bersatu menjadi Indonesia untuk meraih keadilan yang hakiki. Latar belakangnya bervariasi, dan latar belakang tidak bisa dipersatukan. Latar belakang itu adalah bawaan kita, tapi tujuan itulah yang mempersatukan. Kita memiliki tujuan yang sama, ingin sebuah bangsa yang berkeadilan, ingin sebuah bangsa yang maju, ingin sebuah bangsa yang sejahtera, apapun latar belakang kita. Betul tidak? Jadi disitulah kekuatan kita. Dan yang menarik sekalian, kalau saya membayangkan menjadi Indonesia itu bukan sekedar percampuran, tapi menjadi Indonesia itu persenyawaan. Persenyawaan, apa bedanya persenyawaan dengan campuran, sekalian? Begini, campuran itu ya yang pernah belajar kimia dulu SMA. Campuran itu tidak menghasilkan unsur baru, tapi persenyawaan menghasilkan unsur baru. Ini sekalian, namanya air. Ini adalah persenyawaan antara hidrogen dengan oksigen. Ketika hidrogen dan oksigen bersenyawa, dia membentuk air H2O. Apakah air adalah oksigen? Bukan. Apakah air adalah hidrogen? Bukan. Tapi dalam air ada oksigen, dalam air ada hidrogen. Itulah Indonesia kita. Ada Arab, ada Sunda, ada Manado. Itu semua unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ketika bersenyawa membentuk unsur baru, namanya Indonesia. Jadi Indonesia kita itu terdapat unsur begitu banyak, dan itulah persenyawaan. Dan ketika sudah bersenyawa, dia membentuk entitas baru. Apakah Indonesia ada Sunda? Bukan. Tapi dalam Indonesia ada Sunda. Apakah Indonesia ada Batak? Bukan. Tapi dalam Indonesia ada Batak. Dan itu dahsyatnya, yang berbicara bahasa Indonesia tetap bisa berbicara Batak, dan dia tidak kehilangan keindonesiaannya. Betul ya? Ini tidak ditemukan di bangsa lain. Di bangsa lain untuk menjadi sebuah bangsanya, dia harus hilangkan identitasnya. Dia hilangkan bahasanya, dia hilangkan namanya. Kenapa? Dia ingin menjadi bagian dari sebuah entitas baru. Oh, di sini tidak. Justru itu dijaga. Ini sekalian yang saya pahami sebagai Indonesia. Karena itu,
ketika kita melihat Indonesia kita, jangan dibayangkan sebagai semata-mata perkumpulan. Ini persenyawaan. Dan kalau sudah senyawa, oh itu jadi satu sudah. Kesatuan yang sesungguhnya. Karena itu kalau lihat air ini, nggak kelihatan oksigennya, nggak kelihatan hidrogennya. Dia sudah membentuk sebuah entitas baru. Itu sebabnya kalau kita lihat lambang Garuda Pancasila di atas itu, tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kata terpenting di situ adalah kata tunggal. Kata tunggal, bukan kata bineka. Bineka adalah latar belakang kita, keragaman kita. Bineka adalah karunia Tuhan. Bineka adalah ciptaan Tuhan. Bineka adalah kita syukuri sebagai pemberian Tuhan. Tapi bersatu adalah pilihan kita. Bersatu adalah usaha kita. Kebinekaan ada di semua bangsa. Banyak bangsa-bangsa yang lebih bineka dari kita. Banyak. Kalau kita lihat urutan kebinekaan, Indonesia mungkin urutan ke-10 sampai 15. Ada banyak bangsa yang lebih bineka dari kita. Tapi bedanya mereka tidak pernah tunggal. Mereka tidak pernah bersatu. Kita bineka tapi satu. Itulah Ika itu bukan satu. Banyak yang menganggap Ika itu satu, bukan. Ika itu bahasa Jawa. Yang tadi saya bilang menurun bahasa Jawa. Yang Jawa pasti tahu nih. Bapak Pak Bupati akan melapor juga Pak. Dia melapor apa Pak? Ini kalau pakai belangkon berarti identitasnya jelas deh Pak. Ini Ika itu iki. Kalau bahasa Jawa kui, iku. Iki, kui, ini, itu. Jadi bineka yang satu itu. Ika itu menegaskan kata tunggal. Dan itulah kehebatan kita. Yang hebat kita itu justru tunggalnya. Kalau beragamnya banyak yang beragam, tapi mereka tidak bisa bersatu. Indonesia tidak bisa bersatu. Ibu-ibu sekalian, di Eropa, saya ini sering sampaikan. Dulu ketika saya masih sering conference di sana, saya sering sampaikan. Di Eropa itu ada 28 membentuk satu negara, namanya Uni Eropa. Bapak Ibu tahu bahasa resminya Uni Eropa bahasa apa? Ada yang mau tebak? Bahasa apa kira-kira bahasa resminya Uni Eropa? Arab. Inggris sudah keluar soalnya. Ada Brexit dulu. Bahasa Prancis? Tidak. Bahasa Jerman? Bukan. 28 unsur membentuk satu namanya Uni Eropa. Dan bahasa resminya 23 bahasa. Itu artinya apa? Kalau kumpul begini, di ruangan di belakang ada penterjemah banyak sekali. Bisa mereka menyepakati satu bahasa bersama. Karena itu sering saya sampaikan, kalau Anda mau belajar tentang sebuah negara, tentang sebuah bangsa yang sanggup membuat sebuah kesatuan, maka datanglah ke ujung tenggara Asia, namanya Indonesia. If you want to learn about democracy, mutual respect, come to the southeast of Asia, namanya Indonesia. Dan di situ ada. Dan ini Bu sekalian, dunia terpesona melihat kita. Karena itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah merawat, memperkuat yang disebut sebagai persatuan. Dengan apa? Dengan menghadirkan kesetaraan kesempatan. Semua punya hak yang sama. Semua bisa menjalankan ibadatnya dengan baik. Semua dapat haknya. Dan itulah yang konsep itu yang kemudian kami jalankan di Jakarta. Itulah pegangan kita. Jadi ketika kami bertugas di Jakarta, maka semua harus mendapatkan kesetaraan kesempatan. Dan ini harus dalam bentuk kebijakan, bukan dalam bentuk ceramah. Kalau kita menjadi akademisi, bentuknya ceramah. Tapi kalau kita menjadi pemegang tanda tangan, maka dia harus muncul dalam kebijakan. Kebijakan. Dan itulah yang kemudian dijalankan di Jakarta. Nah, kami merasa bersyukur bahwa itu bisa kita jalankan satu persatu. Dan dengan prinsip tadi, kesetaraan menjangkau semua. Kami mengikhtiarkan Bapak sekalian yang namanya persatuan itu hadir dalam suasana keadilan, kesetaraan. Itu muncul persatuan. Tanpa adanya kesetaraan, sulit ada
persatuan. Ketimpangan sulit menghadirkan persatuan. Karena itulah kita mencoba untuk menjalankan. Nah, tugas ini Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan kepada teman-teman para pemuka agama di Jakarta. Kalau kita bekerja menjaga kerukunan, menjaga perasaan kebersamaan, itu sama seperti yang bekerja menghadirkan aliran listrik di rumah dan kantor kita. Sekarang ini alhamdulillah di kantor Nasdem AC-nya sejuk, lampunya terang, sound systemnya berfungsi dengan baik, TV-nya jernih, bagus. Tapi kita jarang sekali bilang terima kasih PLN. Jarang kita bilang. Terima kasih petugas-petugas lampu, terima kasih petugas AC. Jarang. Ketika ada masalah baru kita telepon PLN. Ketika ada masalah baru kita tengok tokoh agama, pemerintah yang bekerja menghadirkan perasaan tenang, teduh, damai, sering tak terlihat, sering tak ditengok, tapi sesungguhnya ini adalah kunci hadirnya rasa kebersamaan di dalam kita. Jadi saya sering sampaikan kepada semua, jangan minta tepuk tangan dari publik hari ini. Tidak usah, tidak usah. Yang penting publik merasakan tenang, aman, damai. Kenapa? Karena kita menjangkau semua. Yang paling atas disapa, yang paling bawah disapa, yang paling kanan disapa, yang paling kiri disapa, yang di tengah disapa, semua disapa. Ketika proses menyapa itu, sebagian jadi berita, sebagian tidak pernah jadi berita. Ya, kalau menyapa yang ujung kanan, beritanya bisa ramai sekali. Oke? Nanti menyapa yang paling kiri, kadang-kadang ada beritanya. Menyapa yang paling bawah, jarang ada berita. Menyapa paling atas, jadi berita di mana-mana. Jadi tidak ada yang ujung atas sama ujung kanan itu kalau didatangin jadi berita. Tapi kalau ujung bawah, ujung kiri tidak. Tapi sebagai orang yang bertanggung jawab atas sebuah wilayah, kami harus menyapa semuanya. Justru berbahaya kalau menjadi pemerintah menyapa semua kecuali sekelompok. Nah, itu bahaya. Nanti apa yang terjadi? Yang terjadi justru perasaan ketidakadilan, justru perasaan kenapa diskriminatif. Jangan. Semua disapa. Jadi saya sering sampaikan pada semua, jangan khawatir tentang apa yang ditulis oleh sosial media hari ini. Pikirkanlah apa yang akan ditulis oleh para sejarawan di masa depan. Karena para sejarawan di masa depan mereka akan menulis dengan data yang lengkap. Bukan sekedar cuplikan foto dan cuplikan peristiwa, tapi dengan peristiwa yang lengkap. Itulah yang coba kami jalankan di Jakarta. Dan alhamdulillah kita bersyukur berkat kemudahan, berkat izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kita merasakan suasana yang tenang teduh di Jakarta ini. Dan itu yang kemudian sebagian dari contoh-contohnya seperti disampaikan oleh Pak Hidin tadi. Itu salah satu contoh saja. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit nih yang disampaikan Pak Indra. Kalau Pak Indra nggak cerita, tadi saya nggak terusin di Pak. Saya ceritakan sedikit. Jadi di Glodok itu, di kawasan Pecinan, Chinatown itu ada sebuah gapura dulunya diruntuhkan oleh Jepang. Ketika Jepang masuk, gapura itu diruntuhkan. Gapura itu penanda kawasan Pecinan. Disitulah, nah Jepang tentu saja waktu itu menghilangkan seluruh tanda-tanda itu karena perang habis. Sesudah merdeka belum pernah dibangun lagi, dan tidak ada yang memberikan izin untuk dibangun lagi. Dan semua menganggap ini agak repot nanti ngurusnya kanan kirinya. Saya disampaikan pada semuanya ketika teman-teman inti itu menyampaikan aspirasi, ini adalah bagian dari sejarah Jakarta. Ini adalah bagian dari rumah kita bersama. Biarkan gapura itu ditegakkan kembali menjadi penanda hadirnya kebersamaan, keragaman lain. Ini begitu. Tentang apa kata orang terhadap pendirian itu adalah hak setiap orang. Kita tidak boleh, negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Karena itu tidak usah kita merasa harus mengatur pikiran orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan itu bisa diatur oleh negara, tapi perasaan pikiran tidak usah, karena itu kita jangan usah khawatir. Makanya saya sampaikan, kalau dipuji belum tentu terpuji,
Kalau dicaci atau dicela belum tentu tercela. Tercela atau terpuji bukan kata orang, tapi perbuatan kita yang menentukan. Perbuatan kita. Kalau kita melakukan langkah yang baik, maka terpuji. Kalau kita melakukan langkah yang tidak benar, maka dia tercela, bukan kata orang. Dan itulah yang sudah kita bangun di Jakarta. Nah, ini akhirnya menghasilkan sebuah periode di mana kami pribadi merasa bersyukur bahwa 5 tahun kemarin di Jakarta suasana tenang, teduh. Kalau pilkada selalu ramai, Bapak Ibu, di mana-mana. Kalau pilkada yang bertanding berbeda suku, maka masalah suku akan muncul. Kalau yang bertanding beda gender, maka urusan gender akan muncul. Kalau yang bertanding beda agama, maka perbedaan agama akan muncul. Tugas yang menang adalah mempersatukan semuanya. Itu tugas. Ya, kalau antar suku, maka di situ akan muncul isu kesukuan. Itu di mana-mana di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Justru tanggung jawab kita adalah menjangkau. Nah, ini yang kita harapkan dilakukan. Nah, saya merasa bersyukur mendapatkan kesempatan itu. Bapak Ibu sekalian, Pak Iskandar yang saya hormati, saya ingin sampaikan terima kasih kesempatan untuk berbagi. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya tentu punya pertanyaan, tentu punya komentar. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan, komentar dari Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu boleh bertanya bebas, jangan sungkan untuk bertanya apa saja. Pertanyaan, tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang keliru, tidak ada pertanyaan yang jelek. Yang ada itu pertanyaan pendek atau panjang. Ya, nggak ada. Nah, gunakan pertanyaan yang efisien. Komentar boleh, tapi saya ingin mengundang. Kenapa? Belum tentu apa yang saya sampaikan menjawab apa yang menjadi pikiran Bapak sekalian. Dan bila kita bertugas tidak membuka ruang untuk dialog, maka kita sesungguhnya tidak sedang saling belajar. Tapi kalau kita membuka ruang dialog, sesungguhnya kita sedang saling belajar. Saya berharap bisa mendapatkan kesempatan itu. Jadi mungkin langsung saja ya Pak Iskandar ya. Kalau ada komentar, pertanyaan, dengan senang hati saya akan mencoba untuk menjawabnya. Silakan Bapak Ibu sekalian.